Jadi udah 2 bulan ini aku deket menjalin hubungan sama cowok, tapi dia udah punya istri. Berani banget deh Marsha, ya luar biasa. Aduh, apakah Anda mau bersaing dengan pelakor? Nyari yang suka sama kita tuh gampang, nyari yang mau berjuang dan bertahan itu yang susah ya. Halo, welcome back to Cerita Cinta with Cindy Lau, special brought to you by Pop Asia. Ini kita sudah masuk ke episode 3 ya. Terima kasih loh untuk yang sudah mengirimkan email ya. Tuh, ada banyak ternyata cerita cinta, tapi kata-katanya itu gimana sih maksudnya? Kata produser Q hari ini yang ngirim tuh cewek kebanyakan nih. Nah, untuk episode kali ini ada ciwi-ciwi yang akhirnya curhat. Emang kalau cewek ngobrol sama cewek tuh kadang-kadang suka nyaman sih sebenarnya ya. Lebih nyambung, lebih bisa gosip gitu. Tapi memang seringkali keadaan ini dimanfaatkan juga sama cowok-cowok, ya kan? Cowok-cowok buaya yang melihat ada cewek sedang gamang gitu, udah mulai post quotes galau, nah disitulah waktunya ya kan cowok-cowok tersebut masuk. Tapi gak apa-apa, kamu bercerita ke tempat yang tepat. Dan buat yang masih mungkin pengen bercerita tentang permasalahan cintanya, pengen nanya, pengen apapun, langsung email kita aja di bawah sini, emailnya ada. Semoga kita bisa kurasi dan juga pastinya akan kita pecahkan masalah kamu, kita bacakan juga cerita cintanya kamu ya. Kita masuk ke cerita pertama hari ini. Seperti biasa ada 2 cerita, dimulai dari yang pertama katanya, "Hai Kak Cindy, halo juga. Namaku Marsha, umurku sekarang 23 tahun. 23 tahun tuh waktu itu aku kayak punya pacar, terus udah bertahan lama tuh sama pacarku waktu itu. Tapi emang lagi galau-galaunya sih ya, soalnya udah sebentar lagi masuk ke quarter life crisis. Seneng banget katanya, akhirnya aku punya tempat buat cerita. Makasih ya sebelumnya, karena bener-bener belum pernah nih aku ceritain ke siapa-siapa. Mantap, perdana di Cerita Cinta with Cindy Lau ya. Oke, jadi udah 2 bulan ini aku deket menjalin hubungan sama cowok, tapi dia udah punya istri. Berani banget deh Marsha, ya luar biasa. Aduh, sebenarnya aku bego banget sih karena aku udah tahu dia punya istri, tapi aku masih aja mau. Nah itu tahu ya, itu tahu. Tapi yaudah kita dengerin dulu. Jadi cerita awalnya, kantor aku nih sering banget bikin kerja sama kantornya si X. Oh, jadi cowok ini namanya si X ya. Dan dia sering banget tiba-tiba ngajak jalan keluar dengan alasan meeting. Tapi bukannya meeting, malah jadi ngobrol-ngobrol yang lain. Dan akhirnya kita makin kesini makin deket lewat chat, lewat telepon, bahkan beberapa kali ketemu juga. Gak tahu kenapa aku ngerasa cocok aja sama si X ini. Bahkan sebenarnya si X ini bilang sih mungkin kita gak bisa ya ngelanjutin hubungan ini. Sempet nih aku coba gak chat dia, tapi kok gak bisa ya. Gimana dong? Rasa-rasanya di sini pada tertawa-tertawa ya. Ada apa gini ya? Marsha. Emang katanya, ini mah katanya ya, kan kita juga belum nikah. Aku kan belum nikah jadi aku nggak tahu gitu. Cuman kata-katanya kalau cowok udah nikah tuh godaannya memang gitulah gitu. Entah harta, tahta atau wanita. Nah mungkin pada kasus ini si X ini godaannya adalah kamu sebagai wanita. Tapi ya bener kan udah tahu udah punya istri, apa gitu loh, apa yang dicari, nggak ada. Udah mentok, jalan buntu, putar balik, silahkan. Ini mah kalau saran dari aku ya. Dan dia pun udah bilang gak usah dilanjutin. Beda cerita kalau misalnya dia tuh LDR gitu sama istrinya di luar kota apa gimana gitu ya. Itu mungkin aja gitu diantara kekosongannya kamu bisa mengisi gitu kan. Tapi kalau kayak gini mah udah jangan. Bayangkan nanti kalau kamu jadi istri orang, terus suami kamu digituin. Apakah Anda mau bersaing dengan pelakor? Gak mau kan? Gak enak banget kan? Kayak gila kali ya saingan gue bocah umur 23 tahun. Aduh enggak ya. Marsha memang kadang-kadang tuh yang sudah jadi milik orang tuh menggiurkan. Bener kan? Lebih gimana gitu rasanya ya. Ada tantangan tersendiri tapi jangan. Ini daripada pertama dosa bener dan kamu udah tahu. Kedua bego, tadi kamu ada sebut kata-kata iya sih emang aku yang bego banget gitu. Itu bener, berarti sebenarnya kamu tuh udah menyadari tapi mungkin keseruan itu yang tidak rela kamu tinggalkan gitu ya. Daripada sama suami orang mah mendingan cari aja yang lain gitu. Kalau ada yang bisa menjadikan kamu satu-satunya, kenapa harus jadi yang nomor 2 Marsha? Mantep ya. Jangan. Udah blok aja. Kalau emang kayaknya susah
Aku pernah gitu susah, kayaknya kita tuh tetep pengen chat dia gitu, tetep pengen ngobrol gitu. Kalau nggak mau di blok, ya kan nggak sopan gitu, kayak apa sih mainnya blok-blokan. Diganti kontaknya jadi Z. Nah, udah pasti ketika kamu cari namanya itu tidak muncul. Tuh, ganti jadi Z atau ganti jadi titik kayak, jadi apa kayak. Jadi ketika lo mau mulai chat gitu ya udah nggak ada. Terus lo archive gitu kan, gimana sih ngomongnya, archive ya. Archive di aplikasi chat itu kan bisa ya. Jadi udah nggak ngeliat lagi tuh. Udah cukup sampai di sini, jangan dilanjutkan lagi, berbahaya ya. Kalau ketahuan nanti masuk, wah panjang ceritanya. Oh TikTok viral loh, viral. Bukan karena prestasi tapi karena sensasi. Jangan-jangan. Tidak baik, Marsha, tidak baik ya. Mantap, kita lanjut ke cerita kedua. Ini Kak Cindy, aku mau cerita tapi nama aku disamarkan aja. Oh ya, kita juga menerima ya cerita-cerita anonimus seperti ini, kita menerima. Jadi buat kamu yang nggak pede atau kayak nggak berani untuk ngasih tahu namanya, ngasih tahu nama orang-orang yang ada di cerita kamu tuh nggak apa-apa. Nama aku disamarkan aja, aku seorang cewek, aku udah pacaran 5 tahun Kak. Waduh, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya. KPR 10 tahun, cicilan mobil kayaknya. Cicilan mobil dapat tuh 5 tahun ya. Tapi keren banget buat pejuang-pejuang long term relationship tuh, berarti keren ya. Tapi sampai sekarang entah kenapa aku belum siap untuk nikah. Padahal pacarku sebenarnya udah kode-kode sih ngajak aku nikah dan kelihatannya dia mau serius. Tapi kenapa ya aku kok rasanya belum siap? Selama hubungan pun aku nggak pernah nih ada kejadian-kejadian yang gimana-gimana banget. Maksudnya mungkin belum ada yang nyebelin gitu, kejadian yang putus apa kejadian yang roller coaster mungkin nggak ada. Cuman memang aku mentalnya belum siap untuk nikah aja. Apakah aku harus lanjutin hubungannya? Atau memang aku butuh waktu untuk sendiri ya? Menurut aku sih gak butuh waktu sendiri ya, karena selama 5 tahun toh kamu baik-baik aja gitu kan. Maksudnya gak ada alasan untuk tiba-tiba menyendiri gitu. Jangan. Karena kalau tujuannya misalnya nikah atau mungkin sekarang belum kepikiran, tapi kan tujuan hidup manusia memang sudah diciptakan sama Tuhan yang di atas, kan berpasang-pasangan. Dimana kalau kita nikah sama orang ya kita akan menghabiskan bahkan bukan 5 tahun doang nih, the rest of our life gitu loh bersama dengan orang ini ya kan. Jadi kalau memang berdua adem-adem aja, baik-baik aja, lanjutin aja gitu. Kalau memang rasanya belum tergerak untuk menikah, kadang-kadang tuh cewek punya keinginan-keinginan lain, ambisi-ambisi tersendiri. Berarti mungkin kamu adalah cewek mandiri gitu kan. Kalau ada cewek kue, cewek bumi, cewek mamba, kamu cewek keren misalnya gitu ya. Misalnya, jadi kamu tuh kayak punya, nikah ntar aja gitu, aku pengen jadi cewek karir. Nah itu juga banyak tuh cewek-cewek karir yang kayaknya menunda-menunda pernikahan. Tapi yang namanya hal baik ya, ini tuh wah mungkin ketika kamu masuki umur-umur 27 atau 28, kamu akan mulai ngiri sama teman-teman yang udah nikah gitu. Bukan ngiri ya, tapi kayak si A udah nikah, si B udah nikah, satu persatu bermunculan gitu yang udah nikah. Mungkin di umur-umur segitu kamu baru tergerak untuk ya kayak seru juga ya gitu. Tapi kalau selama memang belum tergerak ya sebenarnya ini tinggal dikomunikasikan aja. Bukan menjadi alasan kamu untuk pisah atau sendiri-sendiri, kayaknya enggak gitu ya. Dikomunikasiin ke sang cowok alias ke pasangan kamu bahwa tar dulu ya, aku masih pengen ini, pengen itu. Ceritakan. Semuanya itu bisa asal dikomunikasikan. Itu yang paling penting, komunikasi. Dia pengennya apa, kamu pengennya apa. Ceritakan rencana-rencana pribadi ke depannya. Apakah ada dia dalam rencana hidupmu dan apakah ada kamu dalam rencana hidupnya gitu loh. Kalau masih ada dan masih saling bisa satu sama lain bersama-sama ya sabar aja gitu. Ada kok banyak temen aku namanya sebut saja Sigi Savero ya. Dia pacaran berapa tahun ya? 7 tahun kalau nggak salah deh. Lebih, 8 tuh. Kata sumber 8 tahun. Ada juga temen aku namanya Patricia Rani. Ini beneran gak bohong, pacaran 9 tahun. Baru nikah di usia pacaran yang ke 10 tahun. Dan mereka adem-adem aja gitu loh. Jadi kalau emang tujuannya lifetime alias umur hidup gitu ya, 5 tahun tuh cuma sebentar. Bayangin itu panjang gitu, sampai seumur hidup kamu. Jadi kalau memang sudah baik-baik saja hubungannya, dilanjutin. Dan itu yang paling penting, komunikasi ya. Karena emang plan atau rencana hidup orang kan juga beda-beda. 5 tahun tuh bisa berubah, mungkin gak usah 5 tahun, 1 tahun ke depan bisa berubah. Siapa tahu nanti tahun depan kamu
pengen nikah asik kali ya gitu ya kan. Aku seneng kalau denger cerita relationship yang panjang-panjang kayak gini karena aku belum pernah gitu ya, dan ya kan. Sama di sini pada belum pernah dan belum ada bayangan gitu ya gimana sih sama orang pacaran lama gitu sama orang. Tapi kamu hebat gitu loh. Ini yang harus diacungin jempol bahwa kamu sudah bisa udah kenal banget lah ya. Kalau 5 tahun mah udah kenal, mungkin udah kenal. Ini juga nih videografer kita kan lama banget pacarannya, kita doain aja yang terbaik gitu ya. Jadi untuk kamu juga yang disamarkan namanya, semoga di tahun-tahun berikutnya aku doain masih bareng-bareng, karena nyari yang suka sama kita tuh gampang. Nyari yang mau berjuang dan bertahan itu yang susah ya. Pertahankan dan semoga memang jodohnya ya. Amin, 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 amin.